ilmi itu bukan sekedar transfer ilmu, bukan sekedar menyampaikan bahwasanya ini begini dan itu begitu, bukan, tetapi ada tujuannya. Apa? Yatlunahu haqqa tilawatih, bahwasanya ketika kita mengetahui itu betul-betul membacanya, betul-betul mengilmuinya. Maknanya apa? Maknanya mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Maka ketika para ulama menjelaskan yatlunahu haqqa tilawatih, membaca dengan sebenarnya, itu adalah ketika kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Karena ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya sekedar untuk sebagai tambahan wawasan. Jadi ilmu itu untuk diamalkan, bukan sekedar sebagai tambahan wawasan. Maka di kesempatan ini akan kita bahas bab yang terkait dengan amalan ringan yang pahalanya besar. Kita akan pelajari bab yang terkait dengan sholat rawatib, dan nanti juga ada pembahasan bab yang terkait dengan sholat sunnah fajar. Kita semua sudah memahami mengenai pahala sholat ini. Apa yang disebut dengan sholat sunnah rawatib, apa yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Kenapa di sini dipisah padahal itu juga rawatib? Karena ada keutamaan tersendiri terkait sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu, dan ada keutamaan tersendiri untuk sholat sunnah fajar. Itu ada keutamaannya sendiri-sendiri. Baik Bapak dan ikhwah sekalian, sholat rawatib itu adalah sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada qobliyah, dari kata qobl maknanya adalah sebelum, dan ada ba'diyah dari kata ba'd yang maknanya adalah sesudah. Ada yang qablu, ada ba'du, ada sebelum, ada sesudah, yang itu mengiringi sholat fardu. Wahya, dan dia ini jumlah rokaatnya ada asyra rokaat, ada 10 rokaat. Jadi dalam riwayat sahabat Ibnu Umar itu ada 10 rokaat. Sementara dalam riwayat Ummu Habibah, Ummul Mukminin, itu ada 12 rakaat. Karena memang ada beberapa riwayat terkait mengenai masalah sholat sunnah rawatib. Ada yang 10, ada yang 12. Kalau di Muhammadiyah itu yang diamalkan itu yang 10 biasanya. Tetapi memang hadis yang 10 maupun yang 12 itu sama-sama sahih. Tidak terlarang bagi kita untuk mengamalkan yang 10 maupun yang 12. Keduanya adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sahabat Ibnu Umar menyebutkan, hafidtu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyra rakaat. Aku hafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat. Apa 10 rakaat itu? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Nah, disinilah yang membedakan antara yang 10 sama yang 12. Itu yang membedakan pas waktu zuhur. Jadi yang membedakan adalah pas waktu zuhur. Baik, karena pas waktu zuhur itu ada arba'an qabla zuhri. Ada riwayat yang 4 rakaat sebelum zuhur. Ada pula riwayat yang menjelaskan 4 rakaat setelah sholat Jumat. Sehingga ada perbedaan mengenai masalah jumlah rakaat. Tetapi pada prinsipnya itu semua adalah sunnah. Itu semua adalah sunnah. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, bisa pula 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat setelah maghrib. Jadi 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, untuk sholat sunnah fajar itu adalah sama dengan sholat qobliyah subuh. Jadi sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat qobliyah subuh, sehingga tidak perlu dipisah ketika sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sholat lagi 2 rakaat sunnah fajar, sholat lagi 2 rakaat qobliyah subuh. Tidak perlu dipisah. Tambah lagi 2 rakaat setelah wudhu.
Sebenarnya untuk ibadah yang seperti ini itu bisa satu tetapi sudah mendapatkan semuanya. Satu untuk semua. Jadi bisa satu untuk semua. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sholat sunnah fajar misalnya, maka di situ juga merupakan sholat sunnah qobliyah. Pada saat yang sama, ketika kita sholat tahiyatul masjid itu ketentuannya adalah 2 rakaat sebelum duduk. Berarti ketika kita sholat sunnah fajar, masuk pula sebagai sholat tahiyatul masjid, sehingga bisa merangkap pula itu adalah sholat tahiyatul masjid, karena ketika kita niat sholat sunnah fajar sudah termasuk 2 rakaat sebelum duduk. Sudah termasuk 2 rakaat sebelum duduk. Nabi kan bersabda, apa sabda Nabi? Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau kalian masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini bisa apa saja? Termasuk tadi sholat qobliyah, termasuk tadi sholat sunnah fajar, itu juga 2 rakaat. Sehingga kalau sudah sholat sunnah 2 rakaat, meskipun niatnya bukan tahiyatul masjid, maka itu sudah sesuai dengan anjuran Nabi. Anjurannya apa? Kalau masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Maka qobliyah 2 rakaat bukan? 2 rakaat. Berarti sudah terpenuhi syarat untuk duduk. Nah, kemudian juga kalau sholat sunnah fajar 2 rakaat bukan? 2 rakaat. Berarti juga sudah terpenuhi sholat tahiyatul masjid. Demikian pula kalau sholat syukrul wudhu, setelah wudhu lalu kemudian masuk masjid sholat, maka itu juga terpenuhi sholat tahiyatul masjid. Baik, Bapak dan ikhwah sekalian, di bab ini tadi yang dari sahabat Ibnu Umar, sehingga sholat-sholat selain yang disebutkan ini itu statusnya bukan sunnah muakkadah, tetapi statusnya sholat ghairu muakkad. Jadi sholat muakkad itu sholat yang ditekankan, yang dianjurkan. Maka kalau yang ghairu muakkad itu tidak ditekankan, tetapi boleh dikerjakan. Contohnya adalah sholat sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah. Jadi dikerjakan oleh sahabat Rasulullah. Tetapi Nabi tidak melarang. Maka di sini statusnya sunnah ghairu muakkad. Kemudian sebelum isya, sebelum isya itu juga ghairu muakkad. Artinya itu adalah boleh dikerjakan meskipun tidak diperintahkan oleh Nabi, karena adanya dalil umum, ma baina kulli adzanaini sholatun. Antara 2 adzan maka di situ ada sholat. Antara 2 adzan itu maksudnya adzan dan iqamah. Baik. Kemudian di dalam riwayat Ummu Habibah, Ummul Mukminin, itu jumlahnya bukan 10 rakaat. Kalau ini tadi 10 maksudnya bukan 10 rakaat sekali, bukan ya. Tadi sudah dirinci, 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Itu maknanya 10, maksudnya 10 rakaat seperti itu. Kemudian kalau yang 12 tadi tambahannya adalah bahwa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhri. Rasul tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu bisa 2, bisa 4. Kalau 4 berarti berapa? 12. Kalau 2 berarti 10. Dua-duanya ini adalah hadis yang sahih dan boleh untuk kita amalkan. Ini silahkan bisa diamalkan, baik yang 10 maupun yang 12, karena keduanya sama-sama riwayat Imam Bukhari, jadi boleh diamalkan. Adapun di dalam riwayat Habibah Ummul Mukminin, di situ disebutkan bahwasanya beliau bersabda bahwasanya siapa saja yang menjaga sholat sunnah yang 12 rakaat
bunyalahun nabihin baitun fil jannah, maka akan dibangunkan kelak istana di surga. Jadi pahala menjaga sholat sunnah rawatib itu nanti akan dibangunkan istana di surga. Tidak perlu ditanyakan bagaimana rupa dan bentuknya, tetapi di sini kabar dari Nabi, kabar gembira, ini menjadi satu penyemangat bagi kita untuk menjaga sholat sunnah rawatib, bahwa nanti akan dibangunkan istana di surga. Memang ada amal lain yang juga mendapatkan pahala yang sama. Apa itu? Membangun masjid. Mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Cuma memang beda. Kalau untuk yang bangun masjid itu modalnya bukan cuma modal badan. Modal apa? Harta. Nah, sementara kalau sholat sunnah rawatib ini modalnya cukup modal, nah, modal badan, tidak butuh modal harta. Kalau pakaian yang melekat kan itu sudah masyhur, tidak sholat pun tetap pakai pakaian, sehingga jangan dihitung. Nah, jangan kemudian loh kan butuh apa, pakai baju butuh ini, itu juga harta, itu mau sholat maupun tidak tetap dipakai. Baik, Bapak dan saudara, ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi satu keutamaan yang besar bagi siapa saja yang bisa menjaga, merutinkan dan mendawamkan sholat sunnah rawatib, karena pahalanya disebutkan dibangunkan istana di surga. Maka kata Ummul Mukminin Ummu Habibah, beliau mengatakan, ma taraktu, tidaklah aku meninggalkan, ma taraktuhunna ba'da sami'tuhunna min Rasulillah, aku tidak pernah meninggalkan salat-salat tersebut setelah aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah komitmen sahabat, komitmen sahabiyah, komitmen orang-orang yang beriman di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar dan mengetahui satu ilmu, maka mereka amalkan dan mereka tidak berhenti untuk mengamalkannya. Itu berbeda dengan kita, kadang sudah tahu kemudian berpikir kan cuman sunnah. Nah, sementara ini Ummu Habibah sikapnya beda. Ketika mengetahui pahalanya besar, akan dibangunkan istana di surga, maka beliau mengatakan, ma taraktuhunna, tidaklah aku tinggalkan salat-salat tersebut, mundu sami'tuhunna min Rasulillah, sejak aku mendengar dari Rasulullah. Jadi begitu tahu, maka ilmu itu langsung diamalkan dan tidak pernah beliau tinggalkan kecuali sedang berhalangan. Jadi kecuali sedang berhalangan. Kalau laki-laki kan tidak ada halangan. Kalau perempuan ada. Maka komitmennya seperti itu. Bagaimana ketika tahu satu ilmu dan ilmu itu terjangkau oleh kita, terjangkau maksudnya untuk bisa mengamalkan, maka kemudian diamalkan dan tidak ditinggalkan. Kemudian juga masih terkait dengan sholat rawatib, ini adalah bagian dari sholat sunnah yang ini nanti juga akan membantu kita kalau sholat wajibnya masih kurang. Karena setiap kita sholat itu pahalanya tidak mesti penuh. Nah, dalam hadis yang sahih disebutkan ada orang yang sholat itu dapat pahala nisfun, hanya setengah. Ada yang sholat itu hanya dapat pahala rubu, hanya seperempat. Ada orang yang sholat itu pahalanya usyur, hanya 1/10. Nah, dan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sejalan dengan realitas kita ketika kita sholat. Sholatnya 4 rakaat, kira-kira berapa rakaat kita menghadirkan hati? Nah, 1 rakaat seperempat berarti, 2 rakaat setengah. Jangan-jangan pas takbir saja, begitu setelah takbir hujan pikirannya jemuran, mau tiup ke ora ya. Nah, orang yang di rumah ada ndak ya? Nah, sudah sampai akhir tidak ada yang nyantol, sehingga mendapatkan sepersekian. Sehingga ada orang yang mereka menjalankan sholat itu pahalanya tidak penuh, pahalanya tidak sempurna. Padahal nanti hisab di akhirat itu yang pertama kali, inna awwala ma yuhasabun nas, dalam riwayat yang lain bil abdu,
yaumal qiyamah min a'malihimus shalah. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat dari amal-amalnya itu adalah salat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, yaqulu rabbuna lil malaikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wa huwa a'lamu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maha mengetahui, ungduru fi salati abdi, lihatlah salat hambaku. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk memeriksa salatnya. Atammaha amna qasaha, sempurna atau kurang. Jadi salatnya sempurna atau kurang. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau sempurna maka dicatat baginya sempurna. Fa in kana taqasa minha syai'a, kalau ternyata kurang maka Allah berfirman, ungduru hal li abdi min tatawwu, lihatlah apakah hambaku ada salat sunnah. Jadi apakah ada salat sunnahnya. Baik, maka di sini dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak salat sunnah, karena termasuk yang nanti akan menyempurnakan jika salat wajibnya kurang, yang nanti akan menyempurnakan jika salat wajibnya kurang. Baik, ikhwas sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait mengenai masalah salat sunnah, memang kita dianjurkan untuk salat rawatib itu untuk dikerjakan di rumah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabda beliau sangat terkenal, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhidhuha qubura. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah di rumah kalian. Jadi kita diperintahkan untuk menjadikan rumah kita untuk sholat. Wala tattakhidhuha qubura, dan janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi kita diperintahkan untuk sholat sunnah, dan jangan jadikan rumahmu kuburan. Ini juga isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh bagi kita untuk sholat sunnah di kuburan. Jadi tidak boleh sholat sunnah di kuburan. Kalau sholat wajib, sholat sunnah tidak boleh, apalagi sholat wajib. Nah, ini adalah isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita sholat sunnah itu, supaya kita menjadikan rumah kita juga tempat untuk sholat. Maka penting bagi kita bagaimana caranya menjadikan rumah kita untuk sholat. Dan ini seutama-utamanya sholat sunnah itu di rumah. Bahkan Syekh Shalih Utsaimin menyebutkan, andai pun ada orang sholat sunnah di rumah dengan sholat sunnah di Masjidil Haram sekalipun, maka lebih utama sholat di rumah, kata Syekh Utsaimin. Beliau menjelaskan seperti itu. Jadi kalau ada orang sholat sunnah di rumah, lalu kemudian sholat sunnah di Masjidil Haram, mana yang lebih utama? Yang lebih utama tetap sholat sunnah di rumah. Beda kalau sholat wajib di Masjidil Haram, itu keutamaannya 100.000 kali dibandingkan masjid yang lain. Nah, tapi kalau sholat sunnah, maka sholat sunnah itu yang utama ada di rumah. Dan begitulah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, sholat beliau ketika sholat sunnah, beliau sholatnya di rumah. Nah, sampai ke Masjid Nabawi sekalipun dengan sholat di rumah, dalam hal ini adalah sholat sunnah. Mana yang lebih utama? Sholat sunnahnya di rumah. Nah, sebagaimana Nabi dulu rumahnya itu di samping Masjid Nabawi, tapi beliau sholatnya di mana? Di rumah. Andai kan lebih utama di Masjid Nabawi, Nabi sholat sunnahnya tentu di masjid. Tetapi ternyata Nabi sholatnya di rumah. Namun demikian, saya di dalam hal ini, kalau Anda orang yang sibuk kerjaan di rumah dan mudah tergoda dengan dunia, maka sholatlah di masjid. Maksud saya seperti ini, kita sudah punya niat nanti saya pulang mau sholat sunnah, sampai di rumah ternyata ada tamu. Tidak berani izin sama tamunya untuk sholat, atau sungkan, atau ternyata pada saat sampai di rumah anaknya rewel, apalagi kalau takut istri, lalu kemudian ngurusi anaknya tidak jadi
sholat. Tetapi kalau bisa komitmen, maka sholat sunnah di rumah. Saya tidak mengatakan sholat di masjid lebih utama ya, tapi tadi saya maksudkan ketika sibuk itu supaya tidak meninggalkan sholat sunnah. Jangan sampai punya niatan sholat sunnah di rumah, tapi justru di rumah malah tidak dikerjakan. Godaannya banyak. Yang suka TV, nonton TV. Yang suka begadang ngobrol sama teman, nono tamu, wah sudah. Tidak jadi sholat sunnah. Apalagi nyun sewu yang hobi mancing, dihampiri koncone mancing. Nah, baru dari masjid, ayo mancing. Waduh, sholat sunnah sih apa langsung mancing. Nah, ya mancing itu mubah, boleh. Tapi kalau melalaikan kewajiban, lah ini. Nah, jangan sampai yang mubah melalaikan kewajiban, melalaikan hak anak, hak istri. Nah, baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, Rasul bersabda, afdalu sholatil mar'i fi baitihi. Jadi sholat yang paling utama bagi seseorang itu, sholat sunnah itu di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Jadi sholat yang paling utama, afdalu sholat yang paling utama bagi seseorang itu fi baitihi, di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib utamanya bukan di rumah, utamanya di mana? Di masjid. Tapi kalau sholat sunnah utamanya di rumah. Karena begitulah dulu para salafus soleh itu memberikan contoh seperti itu. Nah, apakah ketika kita sholat sunnah rawatib perlu untuk berpindah? Nah, karena memang kalau kita melihat sudah menjadi satu kebiasaan ketika sholat sunnahnya di masjid, itu biasanya ada yang berpindah, bahkan ada yang minta tukar posisi. Nah, ada yang pernah minta tukar posisi, tukeran. Nah, atau bahkan kita diminta tukeran, mas tukeran ya. Nah, untuk tukeran tempat karena masjidnya padat. Atau kalau tidak biasanya menuju ke tiang-tiang. Maka untuk sholat sunnah itu beda dengan sholat jamaah. Kalau sholat jamaah itu sutrohnya ada pada imam, kalau sholat sunnah sutrohnya sendiri. Maka kalau teman-teman bergeser mencari tempat sendiri, maka carilah tiang, bukan nyembah tiang ya, untuk sutroh supaya tidak dilewati orang yang lewat. Atau merapatlah ke tembok, bukan malah tadi sudah di soft depan, malah kemudian mundur. Nah, sholat sunnah tadi sholat wajib dapat soft pertama. Sudah sholat wajib dapat soft pertama di depan begitu kan, lalu selesai zikir mau sholat sunnah malah mundur di tengah, tidak ada sutroh, meninggalkan tempat yang utama ke tempat yang kurang utama. Kenapa? Karena di depan ada sutroh lebih utama, sementara kalau di tengah tidak ada sutroh. Di depan tadi tidak mungkin ada orang melintas. Nah, siapa yang melintas di depan? Tapi begitu kita ke tengah, ada yang melintas? Mungkin. Nah, maka jangan sampai kemudian kalau kita sudah di soft depan lalu malah ke tengah. Kalau mau ke tengah silahkan cari tiang, cari tembok. Kalau enggak minjem punggung temennya. Nah, begitu dipinjem sholat di belakangnya mah ngadeg lungo. Nah sudah. Ini repot juga itu. Atau cari kursi, cari apa misalnya meja atau yang lainnya sebagai sutro, sebagai pembatas supaya orang tidak melintas di tempat sujud kita. Maka kalau sudah di belakang lalu pindah merapat ke dinding, nah itu malah bagus. Jadi kalau kita lagi sholat tadi di soft 3 lalu pengen sholat sunnah, maka kalau mau berpindah bisa merapat ke dinding atau merapat ke depan tadi, sehingga di situ kalau kita bisa merapat seperti itu, justru kita dari tempat yang kurang utama karena tidak ada sutrohnya ke tempat yang lebih utama karena ada sutrohnya, ada pembatasnya. Matur nuwun. Baik, monggo niki yang sudah tersedia suasana dingin-dingin begini, monggo silahkan untuk dinikmati, diminum. Kullu bismillah. Nah, makanlah dengan bismillah. Kalau bahasa Jawanya monggo dipun nikmati kanthi mardu-mardi ganing penggalih. Nah, baik. Jadi tadi tentang mengenai masalah pindah, qala An-Nawawi,
Imam Nawawi menyebutkan yustahabbu, dianjurkan, ayantaqila, dianjurkan untuk berpindah, an mautihi, dari tempatnya, qalilan, sedikit. Untuk apa? Litakthir, untuk memperbanyak tempat sujudnya. Jadi kata Imam Nawawi, dianjurkan berpindah tempat, bergeser sedikit agar banyak yang menjadi tempat sujudnya. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala seperti itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan wa sunnah, dan yang sunnah itu adalah ayafsila bainal fardi wan nafli. Jadi yang sunnah itu adalah memisahkan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi ada pemisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi dipisahkan, tidak disambung dari sholat wajib tersebut ke sholat sunnah, tetapi dipisah. Di antara pemisah tersebut adalah misalnya berpindah tempat. Jadi berpindah tempat termasuk pemisah. Demikian pula di dalam hadis yang sahih juga disebutkan hatta yafsila bainahuma biqiyamin au kalamin, sampai memisahkan antara sholat wajib dengan sholat sunnah dengan berdiri atau dengan berkata atau dengan yang lainnya. Jadi termasuk pemisah itu adalah berkata-kata. Jadi tidak apa-apa selepas zikir lalu ngobrol dulu sama temannya. Yang penting obrolnya penting, tidak ngelantur. Kalau obrolannya ngelantur kemana-mana mah tidak jadi sholat sunnah. Apalagi ketemu orang yang nyuwun sewu hobinya sama. Nah itu tidak jadi sholat sunnah. Karena hobinya sama-sama pedagang online, sama-sama ojek online, sama-sama hobi mancing. Apalagi yang sedang viral apa itu diobrolin, sudah tidak ada ujungnya. Akhirnya malah hilang tadi kesempatan untuk sholat sunnah. Bisa pula misalnya apa, balas WhatsApp. Nah, kalau tidak ada larangan, karena kalau di masjid ada larangannya jangan. Ya, di masjid biasanya ada larangan, HP harap dimatikan. Nah, ya sudah, jangan balas WhatsApp, jangan nelpon dulu. Ada tulisan HP harap dimatikan. Jadi boleh jawab telepon, terima telepon, lalu kemudian baru sholat. Tetapi kalau ada larangannya, ya jangan dinyalakan. Baik. Jadi prinsipnya, ketika kita hendak sholat sunnah, maka ada pemisah antara sholat sunnah dengan sholat wajib tersebut. Dan pemisahnya tidak mesti harus berupa pindah tempat, tapi boleh dengan berkata-kata, boleh dengan seperti kalau saat ini ngangkat telepon, terima telepon, boleh pula keluar masjid, nah, bisa pula baca buku, dan lain-lain. Itu sebagai pemisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Nah, sebagaimana Nabi SAW juga pernah bukan menegur ya, apa istilahnya, memberikan nasihat. Apakah kalian tidak bisa, kata Nabi, ayyataqaddama, untuk maju, au yata'akhkhara, atau untuk mundur, au an yaminihi, atau ke kanan, au an shimalihi, atau ke kiri, fis sholati, di dalam sholat sunnah. Jadi ketika seseorang pindah itu bukan taklid, tapi memang ada tuntunannya untuk tadi ke depan atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi ini adalah bagian dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya sunnah bagaimana? Maksud saya adalah anjuran beliau, karena beliau kalau sholat di mana? Di rumah. Jadi kalau beliau sholat di rumah. Tapi tidak sedikit para sahabat yang sholatnya di masjid. Tetapi memang tadi sudah kita sampaikan bahwa afdhalu sholatil mar'i fi baitihi, seutama-utamanya sholat seseorang, sholat sunnah ini maksudnya adalah di
di rumahnya kecuali sholat wajib. Maka kalau sholat wajib maka itu di masjid. Dan bisa tadi dipisahkan dengan apa saja yang bisa memisahkan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Mau ke kanan boleh, ke kiri boleh, maju boleh, mundur boleh. Tetapi yang perlu diperhatikan tadi sutroh, jangan sampai mundur kehilangan sutroh. Kecuali sudah di tengah. Kalau sudah di tengah ini sama-sama kehilangan sutroh, maka merapat ke sutroh itu lebih baik. Jadi merapat ke sutroh itu lebih baik. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Muawiyah, beliau juga pernah berkata, fala tasiluha bi sholatin, janganlah engkau menyambung dengan sholat sunnah. Jadi kata Muawiyah, beliau berkata janganlah menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah, hatta sampai seseorang tersebut untuk takallam, untuk berbicara, au takhruja, atau keluar. Jadi janganlah kamu menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah sampai kamu bicara atau sampai kamu keluar. Sebenarnya ini bukan berarti kalau selain bicara, selain keluar tidak boleh. Karena tadi ada hadis lain yang menjelaskan bisa maju, bisa mundur, bisa kanan, bisa kiri. Nah, bisa pula dengan pemisah-pemisah yang lain. Apa di antara hikmahnya? Di antara hikmahnya akan banyak yang menjadi saksi kelak di hari kiamat. Di dalam surah Az-Zalzalah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bahwasanya nanti bumi itu akan mengabarkan berita-beritanya. Kemudian di surah Yasin Allah berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan mencatat, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencatat semua yang telah lalu dan juga atharnya. Atharnya itu bekas-bekasnya. Jadi kalau kita duduk di mana, kita berdiri di mana, kita sholat di mana, kita sujud di mana, itu ada catatannya. Dan kelak itu akan menjadi saksi. Maka berpindah-pindahnya banyak itu lebih baik. Nah, tetapi perlu diperhatikan tadi, jangan sampai dilewati oleh orang. Tapi kalau di masjid kita tidak banyak orangnya ya. Tapi sebenarnya musibah apa bukan itu? Ya. Karena di satu sisi jadi lebih santai ketika sholat sunnah karena tidak ada yang melintas. Tetapi kalau orang banyak, ya tadi perlu diperhatikan sutrohnya, jangan sampai dilewati oleh orang lain. Beda kalau sholat jamaah. Kalau sholat jamaah itu sutrohnya ada pada imam. Nah, tidak mengapa kita melintasi orang yang sedang sholat selama tidak melintasi di depan imam. Khusus sholat jamaah. Jadi kalau sholat jamaah itu kita tidak apa-apa lewat di depan orang yang sedang sholat, tidak masalah. Tapi kalau melintas di depan imam itu namanya tidak beradab. Kenapa melewati di depannya imam? Sudah tidak beradab, larangan agama, dan itu sutrohnya imam juga sutrohnya makmum, dia lewati. Tapi kalau di belakang makmum, di depan makmum, selama bukan di depan imam, ya boleh. Sebagaimana juga sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sahabat Abu Hurairah juga pernah melintas di depan orang yang sholatnya sholat jamaah. Padahal kita mengetahui bahwa dosa melintas di depan orang yang sholat itu termasuk dosa yang besar. Andai misalnya sutrohnya itu disamakan antara sholat jamaah dengan sholat sendiri, tentu sahabat Rasul tidak akan melintasi orang yang sedang sholat berjamaah. Baik, ikhwas sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya di sini sholat sunnah rawatib itu pahalanya besar bagi siapa saja yang bisa menjaganya. Jadi bagi siapa saja yang bisa menjaga untuk istiqomah menjaga sholat sunnah rawatib, bisa 10 rakaat atau 12 rakaat.
Nah, di antara sholat sunnah rawatib tadi, meskipun di sholat sunnah rawatib ini kalau kita jaga pahalanya sudah besar, dibangunkan istana di surga, maka untuk sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh itu masih ada keutamaan lagi. Jadi ini keutamaannya bertingkat. Secara keseluruhan kita kerjakan dapat istana, ternyata masih ada rinciannya. Ketika kita menjaga sholat sunnah fajar itu juga dapat keutamaan sendiri, dan ini merupakan sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Karena kebiasaan Rasul itu, beliau kalau musafir, termasuk para sahabat itu kalau musafir itu tidak sholat sunnah. Jadi beliau tidak sholat sunnah ketika menjadi musafir, maka sunnahnya tidak sholat sunnah. Apa bahasa yang tepat apa? Sunnah kok tidak sholat sunnah, apa bahasa yang tepat? Jadi meninggalkan. Jadi sunnahnya bagi musafir itu meninggalkan sholat sunnah. Kenapa demikian? Karena aneh juga kalau orang sudah sholat duhurnya saja dikosor dua, sholat asarnya dikosor, dijamak pula, malah sholat sunnah. Nah, ini yang wajib dikurangi, yang sunnah malah jadi agak lucu juga kalau orang musafir datang ke masjid, tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, syukrul wudu. Setelah syukrul wudu, qobliyah. Setelah itu kosor. Jadi aneh. Yang sunnah dia kejar, yang wajib malah dia ringkes. Maka memang sunnatu Abul Qasim, sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat Ibnu Abbas, itu adalah tidak sholat sunnah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi musafir. Tapi ada sholat sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan musafir. Apa itu sholat sunnah yang tidak pernah beliau tinggalkan? Sholat fajar itu tidak pernah beliau tinggalkan meskipun musafir. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya, ya sudah. Ketika musafir, maghrib, isya tidak perlu sholat sunnah dalam posisi sebagai musafir. Musafir yang di sana ada masyaqqah, musafir yang musafir betulan, yang menurut uruf, menurut adat kebiasaan adalah musafir. Kalau cuma keluar dari sini ke Bundaran Serandaan ya bukan musafir. Jadi yang betul-betul memang menurut uruf, menurut adat kebiasaan masyarakat itu adalah bepergian jauh. Kalau bukan ya bukan. Jadi makna musafir itu bukan sekedar bepergian, tapi bepergian yang menurut adat kebiasaan masyarakat itu adalah bepergian jauh. Meskipun nanti para ulama punya kriteria sendiri-sendiri di dalam menjelaskan ini. Ada yang pakai kriteria waktu, ada yang pakai kriteria jarak, ada yang pakai kriteria kesulitan. Tetapi prinsipnya adalah jika menurut adat kebiasaan itu adalah pergi yang tidak biasa, maka itu adalah musafir. Nah, di situ tidak sholat sunnah. Tapi kalau bepergian itu masih bepergian yang biasa, ya bukan musafir. Saya pernah nemui kok orang Jogja kerjanya di Solo. Oh iya, itu lebih dari berapa kilo itu? Tiap hari dilaju. Apakah di sana terus tidak sholat sunnah, dikosor terus begitu? Itu sudah bepergian yang biasa bagi dia, tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan. Sementara kalau bagi kita yang tidak pernah bepergian jauh, apalagi yang kerjaannya nyun sewu diublek-ublek hanya di seputar Serandaan, kerjaannya nyun sewu bertani, yang biasanya mau nang Serandaan, jangankan ke Solo, mau ke Gembira Loka saja, ke kebun binatang itu persiapannya bisa seminggu. Iya, persiapannya bisa seminggu, bisa 2 minggu. Tetapi karena tadi sudah biasa dari Jogja ke Solo, tiap hari ngelaju, ya biasa saja. Bahkan kadang-kadang nyun sewu berangkatnya di pas, pulangnya juga di pas, karena sudah biasa. Nah, tidak ada masyaqqah dan bukan musafir bagi dia, karena bagi dia itu adalah bepergian yang sudah biasa, tidak ada kesulitan. Tapi kalau kita yang tidak biasa, persiapannya macam-macam, nah, ya sampai ke Solo ya sudah musafir.
Ke sana juga masih berpikir nanti mau nginep di mana, mau jajan apa, itu masih repot. Nah, itu musafir. Baik, kita lanjutkan. Jadi sholat fajar adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada sholat lain yang juga tidak pernah ditinggalkan Nabi. Sholat apa? Witir. Ya. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar dan juga sholat witir, meskipun dalam keadaan musafir. Jadi dua sholat ini beliau selalu kerjakan, baik di rumah maupun musafir. Bahkan dalam keadaan peperangan sekalipun beliau kerjakan. Jadi bahkan dalam keadaan peperangan sekalipun. Sampai Nabi mengatakan la tada'u raq'atal fajri wa in taradatkumul khail. Janganlah meninggalkan 2 rakaat fajar meskipun kamu dikejar pasukan berkuda. Kira-kira bisa bayangkan tidak? Pasukan berkuda sedang mengejar. Tapi Nabi perintahkan untuk tidak meninggalkan 2 rakaat fajar. Kita dikejar kudanya saja sudah mumet. Lah ini dikejar pasukan berkuda. Masih diperintahkan untuk menjaga sholat sunnah fajar. Menunjukkan bahwasanya pentingnya sholat sunnah fajar. Sampai-sampai jika seseorang itu dikejar oleh pasukan berkuda sekalipun untuk menjaga sholat sunnah fajar. Padahal kita mengetahui bahwa di zaman Nabi pasukan elit itu adalah pasukan berkuda. Di zaman Nabi begitu. Kalau yang pakai onta kan lambat, apalagi yang pasukan jalan kaki. Jadi pasukan yang paling elit adalah pasukan berkuda. Maka untuk masalah kuda ini, kuda perang itu ada suratnya sendiri. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang. Kuda itu larinya kencang, tidak ada yang lebih kencang dari kuda waktu itu. Nah, itu masih diperintahkan untuk menjaga sholat sunnah fajar. Nah, kalau zaman sekarang tentu masih banyak yang lebih kencang, tetapi di sini menunjukkan gentingnya suasana perang sekalipun untuk dikerjakan sholat sunnah fajar. Kira-kira ada yang lebih genting dari perang? Jangankan perang, kita ini kena gempa aja waktu itu sudah ada yang larinya sampai Jok Tengkulon. Jadi ya, jadi padahal gempanya sudah berlalu, tapi larinya sampai Jok Tengkulon. Saya masih ingat itu 2006. Jadi ada yang larinya sampai mana? Bantul. Ada yang naik ke bukit mana itu? Selarong. Ada juga di sini yang naik ke sana. Oh, enggak ada. Ya? Oh, Gadung Melaten ya, naik ke Bukit Gadung Melaten. Ya. Jadi suasananya sangat genting. Tapi tetap diperintahkan untuk menunaikan salat sunnah fajar. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai' minan nawafil asyaddu minhu ta'ahudan ala raq'atal fajri. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkomitmen terhadap sholat sunnah yang melebihi komitmennya terhadap sholat 2 rakaat fajar. Jadi beliau sangat komitmen untuk menjaga 2 rakaat fajar. Maka di sini sholat fajar ini idhafadhu 'alaiha wa ma tarakaha qattu. Artinya apa? Beliau hafadhu 'alaiha. Beliau senantiasa menjaga sholat sunnah fajar dan beliau tidak pernah meninggalkannya. Ya, beliau tidak pernah meninggalkannya. Kenapa? Karena pahalanya besar. Semua teman-teman sudah hafal mengenai masalah pahala sholat sunnah fajar. Apa pahalanya? Raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Memang 2 rakaat fajar ini adalah amalan ringan, pahalanya besar. Yang berat itu bangunnya. Jadi yang berat itu bangunnya. Tapi sholatnya ini termasuk amalan ringan, pahalanya besar. Tetapi bangun paginya ini yang kadang berat. Karena memang syaitan itu, kata Nabi, balas syaitan fi udhunai.
Jadi kalau kita tidak bisa bangun pagi, itu dikencingi setan di kedua telinganya. Andai kencing setan itu bisa dilihat, mungkin telinga kita penuh dengan kencing itu nampak. Tapi karena tidak bisa dilihat, ini salah satu rahmat Allah sehingga kita tidak dipermalukan. Kalau kita bisa melihat, wah itu dipermalukan ini. Wah Mas Nuri ini penuh, misalnya, karena bisa melihat, oh Mas Agus nih. Jadi yang paginya telat ketahuan semua itu. Maka ini rahmat Allah sehingga kencingnya setan tidak ditampakkan. Nah, kalau bukan karena rahmat Allah lalu ditampakkan, wah ini orang yang telinganya bersih pun bisa jadi pahalanya rusak nanti. Lihat nih telinga saya bersih nih, tidak ada kencingnya. Nah ujub dia, nah, pahalanya jadi rusak. Jadi pahalanya jadi rusak. Maka saya sering berkomentar seperti ini ketika ada orang yang lagi tindak haji atau tindak umroh. Biasanya kalau orang Bantul, saya tidak tahu kalau orang lain. Kalau orang Bantul itu selalu punya cerita. Nah, jadi kalau ada orang yang ceritanya aneh-aneh, nah itu kemudian dianggap hajinya tidak mabrur. Oh kemarin tersesat. Nah, lalu kemudian jadi bahan cerita. Oh kemarin apa misalnya? Nah, ya, tidak bisa melihat Ka'bah misalnya kan. Tetapi sesungguhnya itu justru menjadi satu keistimewaan. Kenapa? Akan introspeksi, akan evaluasi. Justru yang tidak itu malah kemudian bisa ujub. Saya di sana bisa lihat Ka'bah tuh. Saya di sana tidak ada masalah tuh. Saya di sana lancar-lancar saja. Nah, ya, tidak ada masalah. Ya karena kita ini sudah rajin sholat malam, jadi menjadi masalah. Maka tadi saya sampaikan tadi ketika setan mengencingi telinga kita, lalu kita tidak bisa melihat, nah ini rahmat Allah. Sehingga yang tadi pagi telat, tidak ketahuan pula. Yang telinganya bersih juga tidak jadi ujub. Kalau dalam kasus haji tadi hanya ilustrasi, karena kita sering menjumpai yang begitu, bahwa ketika dia berangkat haji yang kemudian tersesat, kemudian ada ditahan dan seterusnya, tidak berani cerita karena menganggap wah haji saya tidak mabrur, padahal itu justru malah bagus. Kenapa? Menjadi bagian dari evaluasi, introspeksi. Begitu lancar-lancar saja malah kadang ujub. Naudzubillahi min dzalik. Baik, Nabi juga pernah bersabda, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'ah. 2 rakaat fajar itu lebih aku cintai dari dunia seluruhnya. Jadi Nabi menyebutkan bukan hanya sekedar pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya, tapi keduanya lebih beliau cintai daripada dunia semuanya. Ini beliau mengatakan lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'ah. Keduanya lebih saya cintai daripada dunia semuanya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan baik di dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar, itu beliau selalu jaga 2 rakaat sunnah fajar. Dan memang seperti tadi yang saya sampaikan, untuk 2 rakaat fajar ini betul amalan ringan tapi bangunnya yang susah. Selain dikencingi setan, itu kalau dalam hadis Nabi itu di unuk itu ini tengkuknya itu ada 3 ikatan. Jadi ada 3 ikatan syaitan. Kalau lepas 1 dia bangun, lepas 2 dia wudu, lepas 3 dia sholat. Kalau tidak lepas ya, bablas. Nah, dan menjadi tawanan syaitan, jadi tawanan setan. Baik, kita lanjutkan. Hadisnya sudah sama-sama tahu karena ini hadis populer ya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Hafsah bercerita, kana idza sakatal muadzin minal adzan, dulu ketika muadzin itu sudah selesai dari adzan untuk sholat subuh, maka beliau sallallahu alaihi wasallam rakaataini khafifataini, beliau sholat 2 rakaat ringan. Jadi beliau sholat 2 rakaat ringan. Kenapa di sini sahabat Ibnu Umar dari Hafsah? Karena Hafsah ini saudara dari sahabat Ibnu Umar yang merupakan
juga nyun sewu menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah fajar di rumah. Nah, termasuk juga yang menceritakan sholat sunnah fajar itu adalah Aisyah. Kenapa Aisyah? Karena yang menyaksikan Rasulullah sholat sunnah fajar di rumah. Nah, bahwasanya beliau sholat sunnah fajar di rumah, kata Aisyah, yusolli rakaataini khafifataini bainan nida wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Nah, hatta sampai ringannya itu, kata Aisyah, inni la aqulu, sampai aku berkata, hal qara'a bi ummil kitab, Nabi ini baca Al-Fatihah enggak ya? Nah, kata Aisyah, bukan meragukan, tetapi ini adalah kalimat apa istilahnya, menyangatkan bahwasanya Rasul itu sangat ringan di dalam sholat sunnah fajar, sehingga sampai-sampai seolah-olah tidak membaca Al-Fatihah. Padahal beliau baca enggak? Baca, tetapi karena ringannya beliau, karena biasanya beliau itu kalau sholat sunnah itu panjang. Contohnya sholat lail. Pernah ada sahabat Nabi, sahabat Hudzaifah itu bermakmum kepada Rasulullah, dan beliau membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, masih tambah lagi surat Al-Maidah, lalu An-Nisa. Jadi beliau baca surat ini dalam sholat lail. Ini kalau makmumnya kita ini kira-kira bertahan apa enggak ini? Ini beliau sholatnya panjang. Nah, itu adalah sholat lail Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika beliau sholatnya ringan, maka Aisyah berkomentar saking pendeknya, nah, sehingga seolah-olah beliau tidak membaca Al-Fatihah. Padahal ya beliau baca, ringannya ya ringan biasa, tetapi untuk membedakan dengan sholat sunnah yang lain. Dan apa yang beliau baca? Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan surat Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nah, itu yang beliau baca. Nah, ini juga kita ambil faidah pelajaran bahwa boleh kita mengatakan surat apa ini, surat Qul ya ayyuhal kafirun, itu tidak keliru. Karena sahabat juga menyebut surat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ketika ada orang yang bertanya ini surat apa, surat Qul huwallahu ahad, itu tidak keliru. Nah, kadang guru TPA menyalahkan muridnya, surat apa ini, Qul huwallahu ahad, kok keliru. Nah, padahal nama lain surat Al-Ikhlas adalah Qul huwallahu ahad. Nama lain surat Al-Kafirun Qul ya ayyuhal kafirun. Nama lain surat An-Nasr idza jaa. Nah, tapi ketika ada guru TPA bilang sama muridnya, surat apa ini, idza jaa, keliru. Loh, itu benar. Itu surat idza jaa, nama lainnya idza jaa, nama lainnya An-Nasr, nama lainnya At-Tawdi. Al-Ikhlas misalnya nama lainnya At-Tauhid, nama lainnya Al-Iman. Itu nama lain. Nah, ada yang tanya, Tabbat yada abi lahabi wa tab, surat apa ini? Surat Tabbat yada. Keliru. Loh, kok keliru? Nah, padahal benar. Sahabat juga menyebut surat Tabbat yada. Itu juga benar. Al-Lahab juga benar, Al-Masad juga benar. Nah, baik. Surat apa ini? Surat Alhamdu. Benar apa salah? Benar, karena Nabi juga menyebut Al-Fatihah surat Alhamdu. Ya benar. Tapi biasanya kalau jawabnya tidak Al-Fatihah keliru ya. Padahal benar. Nah, kenapa bisa gitu ya? Nah, ya, ada guru ngaji bikin soal. Nah, surat misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini terdapat dalam surat A Alhamdu, B Al-Fatihah. C dijawab A kok keliru padahal benar. Baik. Jadi ini sekedar faidah saja. Jadi ketika disebutkan oleh para sahabat surat Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Qul huwallahu ahad. Nah, ini salah satu yang sunnah dibaca pada saat sholat sunnah fajar. Dan pada saat sholat sunnah fajar itu ketika sholat di rumah summat toja'a ala shikkihil aiman. Jadi setelah sholat sunnah fajar, sunnah berbaring di pinggang kanan. Jadi seperti posisi ketika kita tidur sunnah. Nah, jadi berbaring di pinggang kanan. Nah, itu setelah sholat sunnah fajar. Ini bagi siapa? Nah, kalau teman-teman atau kita bagaimana kira-kira? Sholat di rumah, lalu kemudian setelah sholat sunnah fajar
berbaring. Ya, bablas. Ya. Baik. Jadi ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Hatta ya'tiyahul muadzin lil iqamah, sampai kemudian datang muadzin kepada muadzin untuk iqamah. Jadi ini artinya di sini adalah menurut ulama mazhab Syafi'i adalah sunnah. Nah, inda Syafi'i ini hukumnya adalah sunnah mutlak. Jadi siapapun sunnah kata beliau. Sementara dalam pandangan ulama yang lain ini memang sunnah, tetapi kalau terpenuhi syaratnya. Jadi kalau terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Ya, syaratnya ada dua. Yang pertama ketika dia mengerjakan berbaring itu, kalau dia kerjakan sholat sunnah fajar di rumah. Kalau sunnah fajarnya di masjid ya tidak perlu. Tidak perlu berbaring. Karena tidak diceritakan kepada kita sahabat yang sholat di masjid lalu kemudian berbaring. Nah, jadi kalau sholat di rumah setelah sholat sunnah fajar itu bisa berbaring. Jadi syaratnya di rumah. Nah, yang kedua, dia bisa atau apa istilahnya, bisa ikut sholat jamaah di masjid. Nah, kira-kira yang kedua bisa terpenuhi enggak? Bablas nanti. Nah, apalagi jarak adzan dan iqamahnya pendek, nah, cepat, sehingga harus mampu untuk melaksanakan ini. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ini dianjurkan jika memang dapat bangun pada saat selepas berbaring tadi untuk mengikuti jamaah. Kalau enggak ya enggak perlu. Lalu bagaimana kalau kita telat? Nah, jadi telat sholat sunnah fajar. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, malam yusalli rokaatal fajri hatta tatlu asyamsu fal yusallihima. Nah, barang siapa yang tidak kebagian 2 rakaat fajar sampai terbit matahari, maka silahkan sholat keduanya. Artinya kita diperintahkan untuk sholat sunnah fajar ini kalau kerinan itu apa ya bahasa? Kesiangan ya. Kesiangan, maka kita bisa mengqadha sholat sunnah fajar. Jadi kita datang ke masjid misalnya sudah subuh, belum sempat sholat sunnah fajar, maka nanti bisa diganti ketika sudah terbit matahari. Sebagaimana Nabi menyebutkan, lam yusalli raqatal fajri falyusallihima ba'dama tatlu'us syamsu. Maka setelah matahari terbit. Jadi bisa dikerjakan, silahkan sholat keduanya setelah matahari terbit. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau misalnya kita pagi tadi sholat sunnah fajar tidak kebagian, maka nanti kalau matahari sudah terbit sebelum sholat duha bisa sholat sunnah fajar diqadha. Jadi ini salah satu keistimewaan kalau kita terbiasa menjalankan ibadah sunnah, maka ibadah sunnah itu bisa diqadha. Demikian pula kalau bangunnya kesiangan, telat. Jadi Nabi itu pernah tidak telat? Pernah. Waqad nama alaihi salatu wassalam marrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah tidur, pernah kesiangan sekali. Ma'ashabihi, bersama sahabatnya, fi ghazatin, dalam perang. Nabi bersama para sahabatnya pernah tidur dalam perang. Jadi ini menunjukkan nikmatnya sahabat dan Nabi itu. Perang masih bisa tidur. Ya, ini hamba-hamba pilihan Allah. Kalau kita kan mungkin panikan. Ini Rasul, sahabat masih bisa istirahat, tawakalnya tinggi. Nah, kalau kita hengkopi gitu kan. Nah, ini sahabat enggak, tawakalnya tinggi. Nah, maka kita perlu punya tawakal seperti Rasul dan para sahabat. Hatinya betul-betul tidak takut, tidak khawatir. Perang masih bisa istirahat. Walam yastayqidhu, dan mereka belum bangun hatta tola'atis syamsu, sampai matahari sudah terbit. Jadi baru bangun itu matahari sudah terbit. Fatahawwalu an makanihim qalila, maka kemudian mereka berpaling dari tempat itu sedikit, bergeser dari tempat tadi tidur. Kenapa? Supaya tidak ketahuan musuh, maka bergeser. Tambah siang enggak?
tambah siang, bergeser kan, sudah bangun kesiangan masih bergeser tambah siang lagi. Summa amara Rasul Bilalan, kemudian memerintahkan Rasul memerintahkan Bilal untuk adzan. Fasalla rakaataini qabla sholatil fajri, maka Rasul sholat 2 rakaat sunnah fajar, padahal kerinan kan. Maka ini juga menunjukkan meskipun kerinan sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat fajar. Ini Rasul kerinan loh, ini matahari sudah terbit jam berapa kira-kira kalau di sini ya. Jadi meskipun bangunnya kira-kira jam 6 ya, meskipun bangunnya jam 6 itu tetap sunnah sholat fajar dulu baru sholat subuh. Buktinya apa? Ini hadis Rasulullah seperti itu. Nah, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Hadisnya riwayat Bukhari loh. Jadi hadisnya riwayat Bukhari. Maka kalau pagi-pagi sholat kok sholat meneh, ada yang tanya, bilang ini sholat sunnah fajar. Diketawain berarti dia belum ngaji. Karena ternyata dalam hadis Rasul itu meskipun telat, beliau dan para sahabat tetap sholat sunnah fajar baru sholat subuh. Nah, jadi tetap sholat sunnah fajar baru sholat subuh. Karena ini bentuk komitmen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga sholat sunnah fajar. Sampai pun telat beliau tetap kerjakan. Termasuk bisa diqodok. Cara mengkodoknya ada 2. Pertama adalah setelah matahari terbit. Jadi terbit sempurna. Kalau pas terbit kan tidak boleh. Jadi setelah matahari terbit sempurna lalu sholat sunnah fajar. Cara yang kedua itu adalah sebagaimana hadis Qais ibn Qat, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya pada saat itu beliau Qais ini bercerita ketika sholat subuh itu belum sempat sholat 2 rakaat fajar. Falamma sallama, ketika Rasul salam, sallama ma'ahu, dia salam bersama dengan Rasul. Maksudnya adalah jadi makmumnya Rasulullah. Pada saat itu thumma qama faraka'a raka'atal fajri. Lalu kemudian setelah salam dia sholat 2 rakaat. Jadi Qais bin Qah ini sholat 2 rakaat setelah subuh. Maka kemudian wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang duru ilaih, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya. Maka Rasul bertanya, sholat apa ini? Lalu dia menceritakan kalau tadi tidak sempat sholat sunnah fajar. Maka walam yungkiru dzalika alaihi, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari dan Rasul diam. Maka diamnya Rasulullah menunjukkan takrir, persetujuan. Ini persetujuan Rasulullah bolehnya diqodok sholat subuh jika masih petang untuk bisa diqodok setelah sholat subuh. Kalau sudah agak terang pas matahari terbit, nunggu matahari terbit sempurna. Kalau masih agak gelap bisa langsung diqodok. Nah, di tempat kita kira-kira masih agak gelap apa sudah terang? Nah, masih agak gelap berarti bisa langsung. Nah, karena larangan untuk sholat sunnah itu ada 3, terbit, di atas kepala, tenggelam. Nah, jadi kalau belum proses terbit kita masih boleh sholat sunnah untuk qodok sunnah fajar, sebagaimana dalam hadis Qais ibn Qah ini yang dia pada saat itu dilihat oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya. Dan memang 3 waktu itu dilarang. Karena itu kalau sudah mulai terang, orang di samping kita sudah mulai terlihat, kalau lampunya mati, nah maka itu kita perlu berhati-hati, tunggu sampai matahari terbit. Tapi kalau misalnya masih gelap, langsung saja. Tadi belum sholat sunnah fajar, langsung sholat sunnah fajar. Demikian yang bisa kita sampaikan taklim malam ini tentang amalan yang ringan, pahalanya besar. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, yang kedua sholat sunnah fajar. Mohon maaf waktunya berlebih, tidak bawa jam ternyata keliwat ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mengenai 10 rakaat, jelas
zuhur yang 4 rakaat. Ya. Nah, selama ini kan ba'diyah zuhur. Nah, itu ada nggak sebenarnya? Yang ba'diyah ada. Yang apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pas hari Jumat 4 rakaat itu. Ya. Dari Jumat kalau Ya. zuhur enggak ya? Saya tidak tahu. Tapi yang setelah apa? Yang hari Jumat itu ada 4 rakaat setelah Jumat. Bisa 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, atau langsung 4. Sehingga di situ kalau misalnya mau dikerjakan untuk hari Jumat itu sahih. Wallahu alam bishawab. Laksananya itu langsung kalau di masjid itu langsung 4 rakaat. 2. Ya. 2 salam. Ada lagi? Ketika kita mencari sutroh, kita di barisan kedua misalnya, barisan yang kedua. Kalau depannya itu mau keluar, apa kita boleh maju agar sutroh kita terjaga untuk depannya? Ya boleh, karena kan tadi sutrohnya kan punggung temennya, punggungnya hilang. Gak sholat loh. Ya? Keadaan sholat. Iya boleh. Jadi ketika kita sholat itu kita boleh untuk melakukan gerakan yang diperlukan. Sebagaimana juga dulu Rasulullah pernah pada saat sholat sunnah membuka pintu untuk Aisyah. Nah, kira-kira lebih mudah membuka pintu atau lebih mudah jalan? Nah, kalau buka pintu aja boleh, apalagi jalan. Dan jangan bayangkan pintunya pakai slot, gampang. Nah, pintunya Nabi masih manual, enggak pakai apa namanya itu, enggak pakai handle. Nah, jadi enggak pakai handle. Itu beliau membukakan pintu untuk Aisyah, padahal beliau sedang sholat sunnah. Jadi kalau buka pintu aja boleh, apalagi jalan menuju sutroh, jelas lebih boleh lagi. Jadi tidak masalah. Atau juga misalnya taqaddum ila makanil fadil, maju ke tempat yang lebih utama pada saat sholat wajib, itu juga dianjurkan. Maka kalau misalnya depan kita lagi kosong karena batal, mundur, ya kita maju, diisi. Nah, itu termasuk bagian yang bagus, bagaimana kita menyumbat celah shaf yang masih kosong. Kecuali kalau pas Covid itu nanti ada fikihnya sendiri. Nah, jadi ada fikihnya sendiri. Karena ada fikih jaga jarak nanti. Nanti kalau pas Covid saya bahas itu nanti kena semprit saya. Ya. Begitu nggih. Allah alam besar. Cukup? Oh nggih. Ketika kita tuh hadis yang mengenai sholat itu 24 rakaat. Ya. Menyebutkan bahwa barang siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan barang siapa bisa menjaga 4 rakaat setelahnya, Ya. itu dijaga dari keburukan. Oh ya, terima kasih. Baik, memang tadi saya sampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi ada riwayat 4 rakaat sebelum duhur. Kalau yang 4 rakaat sesudah duhur, wallahu alam bisawab, yang saya tahu itu sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pas hari Jumat. Apakah itu berlaku umum atau khusus, saya tidak tahu. Tapi kalau jenengan menemukan itu ya berarti sahih. Nah, kalau misalnya jenengan menemukan itu ya berarti sahih, bisa diamalkan. Nah, jadi silahkan ketika kita menjumpai ada hadis yang sahih untuk diamalkan. Dan para ulama selalu menyarankan kepada kita untuk beramal berdasarkan kepada hadis yang sahih. Dan ternyata antum menemukan dalilnya yang sebelum dan sesudah. Ya silahkan. Sehingga kalau mengamalkan 4 sebelum dan 4 sesudah bukan 12. Berapa jadinya? 14. Boleh enggak? Boleh, karena tadi ada hadis umum, ini ada hadis khusus. Itu tidak masalah. Jadi ini tidak bertentangan, karena memang Rasul memberikan nasihat kepada sahabat ada yang 10 rakaat, dan beliau memberikan contoh kepada sahabat 4 rakaat. Beliau memberikan kepada sahabat lain 2 rakaat. Maka kalau seperti ini berarti masuk dalam bagian tanawu'ul masyru', bagian dari variasi pensyariatan. Beliau memberikan jawaban terhadap jamaah atau terhadap kepada sahabat dengan ilmu yang bervariasi. Jadi bukan bertentangan, tapi ini adalah bagian dari variasi. Jika semua hadisnya adalah sahih, begitu nggih? Maka jika semua hadisnya adalah sahih, maka ini adalah variasi. Sehingga tadi bisa
4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, atau 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, atau 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Karena ini adalah bagian dari variasi jika hadisnya sahih semua. Begitu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Sudah. Oke. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis nggih. Kita cukupkan sekian. Mohon maaf ini tadi kebelandang waktunya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khair pada Ustadz Mujiman yang telah menyampaikan materi sekaligus tanya jawab, menjawab dari pertanyaan Bapak-bapak sekalian. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan kita lanjutkan acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Lain-lain yang pertama mungkin dari pengurus ada informasi? Tidak nggih. Kalau tidak, ini ada beberapa teman-teman yang baru nggih, mungkin bisa kita perkenalkan diri nggih. Pak sinten yang pakai baju putih? Sugeng. Oh nggih. Dalamipun pundi, Pak? Mangiran. Utara Pasar. Oh, oke. Alhamdulillah nggih, malam hari ini kita kehadiran teman yang baru yaitu Pak Sugeng nggih. Rumahnya Utara Pasar Mangiran. Ada lagi yang baru. Yang beberapa yang baru tidak berangkat nggih malam hari ini. Ada lagi yang baru nggih. Tapi sudah beberapa kali hadir sebenarnya nih. Beliau yang paling utara Mas Wahyu nih. Beliau juru supit. Juru supit yang cukup terkenal nih di Perandaan. Kemudian lama juga belum memperkenalkan beliau Pak. Sini Pak. Pak Sabari. Kali berapa ini Pak? Tenggane Pak Amri. Oh. Kalau kita Bandung ya kalau riyen. Nggih. Alhamdulillah nggih. Dan beberapa kali juga Mas Agus Zatmiko nggih dia. Selarannya Mas Pak Sugeng nggih. Sudah agak lama tapi ya agak baru nggih. Gimana nih? 4 nih berarti malam hari ini yang bisa kita kenalkan, dan beberapa teman yang kemarin-kemarin baru kemudian malam hari ini tidak hadir karena apa Mas Agus? Mungkin hujan. Ya. Ya gimana fillah rahimakumullah. Semoga rekan-rekan kita yang lain yang malam hari ini tidak hadir pekan-pekan yang akan datang bisa menghadiri kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Selanjutnya kita tutup dulu. Oh iya. Apaan? Terbawa suasana, maaf nih. Ya, ya. Kesampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.